Sehat selalu Kang Rikal ya. Jangan lupa untuk selalu berzikir, berpikir, dan beramal soleh. Inna fil jannati naharan min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati naharan min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Jadi sosok Rikal Likri itu adalah sosok yang spektakuler ya bagi saya. Bahkan kalau membicarakan Kang Rikal Likri memang agak ada dua orang juga pastinya. Orang yang setuju dengan pemahaman beliau dan orang yang tidak setuju dengan pola pemahaman beliau. Tapi kalau dari segi keilmuan saya sangat mengapresiasi kepada Kang Rikal dan saya sangat salut kepada Kang Rikal. Beliau adalah entah jurusan apa sih, saya nggak tahu ya, mahasiswa kalau nggak salah alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan sekarang mungkin beliau di Jakarta, entah di mana ya. Sosok Kang Rikal adalah mahasiswa intelektual, mahasiswa kritis yang besar di kampus, menjadi seorang aktivis politik, striker, youtuber. Bahkan Kang Rikal itu mungkin dikenal oleh sebagian petinggi organisasi mahasiswa. Sebetulnya bagi saya bukan hanya Kang Rikal saja yang menjadi bukan panutan sih, menjadi orang yang saya pandang spektakuler ya. Sebetulnya banyak orang-orang yang saya pandang spektakuler, bukan hanya Kang Rikal saja. Tapi kenapa saya ingin membahas ini? Karena ya dari konten yang dimiliki Kang Rikal itu lebih banyaknya mengkritisi gitu ya. Mengkritisi ulama, mengkritisi kiai habaib, mengkritisi kejadian-kejadian yang aheng di zaman sekarang. Jangan memang jujur juga, teknik saya editing di YouTube punya saya juga agak terinspirasi sedikit dari channel Agama Akal TV. Kawan-kawan bisa mampir kalau memang penasaran ya channelnya seperti apa, dalam kontennya apa saja, bisa mampir di channel Kang Rikal, sahabat ya Kang Rikal, di channelnya Agama Akal TV dan Wajah Pribumi. Nah, sebetulnya kalau setiap orang memiliki sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Saya punya perspektif A, Kang Rikal mungkin punya perspektif B, dan teman saya yang satunya itu memiliki perspektif C. Dari perspektif A, perspektif B, dan perspektif C itu kan berbeda-beda. Semua orang memang seperti itu, memiliki perspektif berbeda. Perspektif Kang Rikal seperti ini tentang khilafah, perspektif saya seperti ini tentang khilafah, perspektif kawan saya yang satunya lagi seperti ini khilafah. Tapi dari perbedaan perspektif, perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi itu tidak menghalangi kita untuk duduk bersama, untuk ngobrol bersama, ngopi bareng-bareng, dan berdiskusi. Nah itu, apalagi kita sesama orang Islam ya. Saya orang Islam, Kang Rikal juga orang Islam, dan saya salut dengan keilmuan Kang Rikal karena beliau juga banyak baca kitab ya, banyak baca kitab dan banyak baca buku juga. Bahkan saya sering mengikuti kajian kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan beliau di YouTube-nya Agama Akal TV, yang di playlistnya itu tasawuf, milenial bertasawuf, bisa dilihat. Nah itu di sana kajian Kang Rikal dengan para ustadz, para kiai-kiai tentang kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang membahas tentang tasawuf ya. Bahkan di judulnya itu milenial bertasawuf.
Bahkan kita sebetulnya di channel Agama Akal TV itu kita bisa sebetulnya itu lebih ke melihat kebenaran atau mencari kebenaran dari perspektif yang lain gitu. Perspektif yang lain. Adapun dari konten-konten Kang Rikal yang mungkin kurang sependapat dengan kawan-kawan, yaitu biar saja, tidak apa-apa. Tapi kita lihat dari keilmuan, dari kajian-kajian yang ada di channelnya Agama Akal TV. Dan saya pun mengikuti Agama Akal TV itu karena dari sana ketika saya melihat kajian kitab Fathur Rabbani dengan Kang Rikal dan para kiai, para ustadz yang sangat saya hormati, walaupun memang saya belum pernah bertemu langsung dengan Kang Rikal. Andai kata saya bisa bertemu, kita duduk, kita ngopi bareng, makan bareng, kita ngobrol-ngobrol, kita apa itu, sharing-sharing pengalaman saya di UIN Bandung, Kang Rikal sebagai pupuhu di UIN Jakarta, mungkin ya di UIN Ciputat. Dan memang saya begitu ya, dengan sahabat-sahabat jauh ya, sahabat-sahabat online yang jarang ketemu. Bahkan saya walaupun memang komunikasi pernah berjalan di DM Instagram dengan Kang Rikal ya. Beliau juga anak pesantren, saya juga anak pesantren. Ya sebetulnya pendapat saya tentang sosok Kang Rikal ini spektakuler, spektakuler sekali dari segi keilmuan beliau. Walaupun kalau dari pemahaman keislaman, saya dengan Kang Rikal jelas berbeda gitu ya. Apalagi kalau dalam sudut pandang perspektif khilafah, sudut pandang perspektif Islam Indonesia dan lain sebagainya, saya dengan Kang Rikal memang agak berbeda lah, berbeda tipis, berbeda sekali. Tapi perbedaan itu tidak menutupi saya, tidak menutupi Kang Rikal juga kita untuk sahabatan lah. Ya karena memang ketika orang melihat channelnya Kang Rikal, tanggapannya itu suka aneh-aneh gitu ya. Ketika saya lihat komentarnya disebut bajer, disebut apa dan lain sebagainya, saya kasihan juga gitu ya dengan Kang Rikal yang capek-capek bikin konten, capek-capek bikin video banyak ya, berkoar-koar dakwah, berkhutbah menegakkan kebenaran intinya. Ya karena itu dia, banyak perspektif orang yang berbeda tentang Kang Rikal, dan banyak orang-orang yang menjas negatif terlebih dahulu, karena Kang Rikal itu tipenya kalau menurut saya lebih ke berpikirnya terbuka. Nah seperti apa berpikir terbuka itu? Berpikir orang yang tertutup dengan orang yang terbuka itu berbeda. Kalau orang yang tertutup itu mendapat satu kebenaran itu hanya dari sumber yang satu aja. Satu sumber. Misalnya kalau kita mendapatkan keilmuan dari buku ini, kita mencari kebenaran dari buku filsafat misalnya, kita hanya mendapat kebenaran dari buku ini aja, dari perspektif buku yang ini. Tapi kita tidak mau mencari dari sumber yang lain, dari buku yang ini. Atau kita juga tidak mau mencarinya dengan buku yang lebih lama dari dua buku yang tadi. Nah, seperti itu kalau dalam membaca buku. Nah, kalau dari sudut pandang pemikiran, orang yang memang tertutup itu kalau sudah kebenaran itu satu, ya satu. Enggak dua, enggak tiga. Ya, misalnya kita terhalang dengan golongannya, terhalang dengan pahamnya, terhalang dengan mazhab dan lain sebagainya, tapi orang yang terbuka itu melihat kebenaran itu dari mazhab A dan mazhab B, bahkan mazhab C itu dikaji dan diteliti. Yaitu biasanya yang seperti itu kebanyakan mahasiswa filsafat dan mahasiswa yang kritis dalam mencari keilmuan. Ya, di konten kali ini saya bukan menjelekkan Kang Rikal, karena saya juga terinspirasi banyak dari sosok Kang Rikal, dan saya sangat salut dengan keilmuan Kang Rikal, dan saya mendoakan semoga Kang Rikal selalu sehat walafiat ya dalam membuat konten ya, walaupun memang konten-kontennya
Ya kalau memang dilihat dari sudut pandang orang yang berbeda dengan saya, berbeda dengan kawan-kawan yang lain, konten-kontennya memang sensitif ya, seperti membahas khilafah lah, Islam radikal dan lain sebagainya, atau konten-kontennya lebih ke mengkritisi para ulama. Ya eh, itu memang kembali ke pribadinya masing-masing, tapi saya memang salut dari Kang Rikal itu dari segi pengetahuan keilmuan beliau. Andai kata kalau saya berdiskusi dengan Kang Rikal sekarang, mungkin bisa saja saya kalah gitu ya, dari segi pemikiran dan sebagainya. Sahabat ya Kang Rikal, karena Kang Rikal juga besar di organisasi ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, dan saya besar di Himpunan Mahasiswa Islam HMI, maka kita adalah sahabat ya. Kang Rikal, semoga ya, saya sebagai sahabat pena, sahabat jauh, saya mendukung Kang Rikal untuk tetap berkarya, untuk tetap jangan menyerah dalam berkarya, dan tetap menegakkan kebenaran walaupun memang kita berbeda pendapat. Ya, walaupun juga saya belum pernah berdiskusi langsung dengan sahabat Kang Rikal, tapi saya cukup salut lah dari segi nyitabnya. Kang Rikal itu udah jago sekali. Terus Kang Rikal sudah berguru dan berdiskusi dengan banyak orang, salah satunya juga dengan almarhum Jalaluddin Rahmat juga pernah berguru, bahkan pernah berdiskusi langsung dengan sosok Jalaluddin Rahmat. Ya mungkin saudara-saudara sekalian tahu siapa Jalaluddin Rahmat ya, saya tidak akan membahasnya. Tapi saya begitu, saya salut kepada Kang Rikal dari segi pengetahuan, dari segi keilmuan. Bahkan YouTube saya juga memang agak terinspirasi dari channel Agama Akal TV. Silahkan didukung juga oleh kawan-kawan channel Agama Akal TV. Tapi kalau memang berbeda pendapat dengan Kang Rikal, ya tidak apa-apa, itu kembali ke perspektif masing-masing bagaimana. Karena saya sendiri pun juga tidak begitu sependapat dengan Kang Rikal, tetapi saya tetap menganggap Kang Rikal sebagai sahabat pena saya. Ya, suatu hari nanti kita bisa collab bareng, kita ngobrol bareng, ngopi bareng, dan kita banyak sharing-sharing keilmuan. Kita banyak belajar banyak hal, dan kita tetap berkarya. Tidak ada kata menyerah dalam berkarya. Karena bersahabat itu dengan siapapun boleh, selama itu untuk kebenaran. Ya. Sehat selalu Kang Rikal ya. Jangan lupa untuk selalu berzikir, berpikir, dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.